Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kami semua ya. Di sini saya Bu Siti Azizah dan Bu Ani Eka sebagai pengampu untuk pertemuan pertama ya, penjelasan sehingga kompak nanti ya. Itu kita menggabungkan seluruh kelas ya. Nanti untuk selanjutnya saya dan Bu Eka akan berdiskusi dulu bagaimana selanjutnya. Nah, untuk awal kami sudah share ya Google Drive yang berisi tentang modul ya, kemudian juga berisi tentang background Zoom, materi-materi setelah UTS ya, dan kemudian ada beberapa yang juga akan kami tambahkan tapi tidak bisa di dalam apa Google Drive tersebut karena memang yang ada di YouTube ya. Jadi kami akan menyetelkan ya YouTube yang akan berhubungan dengan teori-teori yang akan kalian gunakan di dalam kelas kolaboratif ini. Ya, Anda masih ingat bahwa kita akan menggabungkan dua konsep. Yang pertama penyuluhan, merencanakan penyuluhan, dan kemudian konsep yang kedua adalah konsep tentang dasar manajemen. Jadi sebetulnya ini adalah manajemen penyuluhan ya, manajemen penyuluhan. Jadi ada planning, organizing ya, kemudian actuating dan controlling. Ya. Jadi itu kita gabungkan dan kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya saya dan Bu Eka akan mengundang dua ahli ya, dua ahli. Yang pertama dari UPM ya, yaitu Profesor Dr. Norsida Nur. Kemudian yang kedua adalah Bapak Warsana. Jadi kemungkinan kita nanti juga akan bertemu kembali untuk kelas yang berisi dengan kuliah tamu yang akan menambah wacana kalian ya tentang bagaimana manajemen penyuluhan ini dan juga bagaimana nanti Anda bisa melakukan atau memilih metode dan materi dari penyuluhan. Ya, saya akan mulai ya dengan menyetelkan kembali ya rekaman dari kegiatan yang akan kita lakukan ya selama setengah semester ini. Ya, jadi bentar. Ya, semoga sudah terlihat. Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Baik, jadi ini ada di YouTube, nanti bisa ditonton berkali-kali sebetulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan pada kelas kolaboratif yang diampu oleh saya, Ibu Siti Azizah, dan rekan saya, Ibu Ani Eka Kusumastuti. Berikut ini adalah daftar kegiatan yang akan kita lakukan selama setengah semester terakhir di kelas kolaboratif. Kita akan membaginya menjadi 7 pekan. Pekan pertama, kita akan mereview kembali teori-teori utama yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dan akan kita aplikasikan pada kelas kolaboratif. Pekan kedua, kita akan mencoba untuk membentuk sebuah tim, kemudian kita merencanakan sebuah program. Pekan ketiga, kita akan mencoba mengorganize di mana ini merupakan operasionalisasi dari pekan kedua. Pekan keempat, kita akan mencoba membuat program actuating, yaitu pelaksanaan. Pekan kelima, evaluasi program di mana Anda dan tim diminta untuk menyusun indikator-indikator yang bisa menunjukkan keberhasilan program Anda. Dari pekan kedua sampai dengan pekan kelima akan diakhiri oleh mini kegiatan yang disebut dengan Think, Pair, Share, di mana Anda diminta berpikir secara individu, kemudian mendiskusikan dengan tim Anda masing-masing, dan di akhir sesi, setiap tim harus memberikan presentasi tentang apa yang mereka diskusikan selama sesi pembelajaran. Di pekan ke-6 dan ke-7, kita akan kembali pada pembuatan video, yaitu di mana setiap ketua kelas wajib membuat sebuah Google Drive dan kemudian mengupload video-video dari setiap tim dalam YouTube channel masing-masing kelas.
Pada pekan pertama, kita akan mereview kembali teori-teori utama yang akan kita aplikasikan dalam kelas kolaboratif. Yang pertama adalah teori tentang proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan oleh target. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menganalisa target berdasarkan kategori adopter. Selanjutnya, kita akan mempelajari kembali tentang communication channel, yaitu metode dan media apa yang akan kita gunakan dalam menyampaikan materi penyuluhan kita. Dan keempat adalah aktor-aktor agribisnis, yaitu semua pihak yang akan terlibat dalam program penyuluhan yang akan kita lakukan. Mulai pekan kedua, Anda diminta untuk merekam kegiatan tim Anda sampai pada pekan kelima dan kemudian diupload di Google Drive yang sudah disediakan oleh ketua kelas. Ketua kelas kemudian akan mengupload video-video kompilasi dari setiap tim ke dalam YouTube channel masing-masing kelas. Pada pekan kedua ini, Anda diminta untuk merencanakan sebuah program. Bagian ini nanti akan diperjelas kembali oleh dosen pengampu. Pada pekan ketiga adalah program organizing atau operasionalisasi dari pekan kedua. Anda dan tim diminta untuk mendetailkan kembali siapa yang akan melakukan program, apa saja yang akan dilakukan, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perlu diingat kembali bahwa setiap sesi akan diakhiri oleh think, pair, and share. Pekan keempat adalah program actuating atau pelaksanaan. Anda diminta untuk membuat gambar seperti contoh berdasarkan data-data di atas untuk menjelaskan bagaimana cara tim Anda memenuhi kebutuhan dan atau memecahkan masalah target. Gambar ini bisa dibuat secara unik dan semenarik mungkin tergantung tim Anda. Di pekan kelima, Anda diminta untuk merancang evaluasi program. Caranya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, perencanaan Anda dikatakan berhasil jika apa? Dan apa saja indikator keberhasilannya? Yang kedua, pelaksanaan program Anda ini dikatakan berhasil jika apa? Dan apa saja indikator keberhasilannya? Pertanyaan terakhir adalah, secara keseluruhan, program ini dikatakan berhasil jika sudah mencapai keadaan target yang bagaimana? Apa indikatornya? Dalam menentukan indikator, gunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, and time-bound. Pada saat pelaksanaan di pekan kelima, pengampu akan menjelaskan apa itu specific, measurable, action-oriented, realistic, and time-bound. Tentu saja, di akhir sesi Anda tetap diminta untuk melakukan think, pair, and share. Pada pekan 6 dan pekan ke-7, kita akan menggunakan 2 pekan ini sebagai video creating, launching on YouTube channel. Yang pertama, setiap tim membuat video yang memuat pelaksanaannya mulai pekan kedua sampai ke-7 dan diupload di Google Drive yang telah disediakan oleh ketua kelas. Kemudian, ketua kelas membuat YouTube channel untuk masing-masing kelas. Be creative dan semoga berhasil. Sebentar. Oke, jadi itu tadi panduan selama setengah semester terakhir. Mungkin Bu Eka ada yang mau disampaikan dulu, Bu Eka? Saya rasa dilanjut dulu deh, Bu. Ya. Iya, oke. Saya akan melanjutkan. Saya kemarin berdiskusi dengan Bu Eka ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita harus ulangi terlebih dahulu, terutama untuk ini Bu Eka ya, materi tentang proses komunikasi, bagian materi komunikasi itu. Betul Bu Eka nggih?
Apa Ya, perlu diulang? Iya. mungkin Kalau itu memang perlu ya. untuk di-refresh lagi gitu ya. Ya, oke, saya akan merefresh sebentar, minta izin Bu Eka untuk merefresh sebentar sehingga anak-anak memahami tentang bagan proses adopsi inovasi. Kita sudah punya bagan ini ya di modul. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang proses adopsi inovasi ya. Jadi ketika kita merencanakan sebuah proses adopsi inovasi, maka kita harus memahami bagan ini terlebih dahulu ya. Pertama kita harus tahu apa itu prior condition ya. Jadi prior condition adalah hal-hal atau kondisi ya, kondisi dari seorang adopter atau target kita sebelum penyuluhan itu dilakukan. Jadi kalau kita datang kepada sebuah desa gitu ya, mereka pasti sudah punya kondisi terlebih dahulu. Nah, kondisi inilah yang sebetulnya akan kita ubah ya, sesuai dengan tujuan program kita. Nah, ada empat prior condition atau kondisi dari target yang harus kita perhatikan ya, dan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kita. Yang pertama adalah previous practices, yaitu apa saja yang mereka sudah lakukan ya di bidang peternakan atau pertanian gitu ya, sebelum kita ke sana, misalnya teknologi apa, kemudian metode yang bagaimana. Nah, itu mereka sudah punya terlebih dahulu ya. Jadi kita harus punya data ya tentang apa saja yang mereka sudah lakukan di sana. Previous practice-nya apa ya. Kemudian felt needs and problems ya. Data yang kedua yang harus kita miliki adalah kebutuhan dan masalah dari mereka. Ya, apa saja kebutuhan mereka, kemudian hal-hal apa saja yang harus dipecahkan ya dari masyarakat tersebut ya. Yang ketiga adalah data tentang innovativeness, yaitu keinovasian mereka, artinya sejauh mana mereka bisa menerima sebuah inovasi ya, apakah mereka open terhadap inovasi ataukah mereka cenderung tertutup. Data ini penting gitu ya, karena kita nanti akan menggunakan communication channel atau saluran-saluran komunikasi yang kita sesuaikan dengan keinovasian mereka. Yang keempat adalah norms of the social system, yaitu norma-norma yang ada dalam sistem sosial. Jadi bagaimana cara mereka bergaul, bagaimana kultur mereka, gitu ya, bagaimana mereka berhubungan dengan dunia luar. Nah, ini hal-hal yang juga harus kita punya datanya sehingga kita bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat. Nah, kita akan melanjutkan dengan knowledge persuasion, decision, implementation, and confirmation ya. Jadi sebelumnya kita punya tahapan adopsi sebetulnya ya. Jadi seorang adopter atau target itu ketika dia menerima sebuah inovasi ya, dia pasti mengalami tahap-tahap ini ya. Jadi ada 5 tahap yang nanti berkaitan dengan communication channel yang akan kita gunakan. Ya, tahap pertama adalah awareness, adalah orang itu baru sadar bahwa oh ini ada inovasi yang ditawarkan. Ya seperti Anda kalau misalnya melihat TV kemudian ada iklan gitu ya, Anda bilang oh ini ada iklan seperti ini, itu namanya Anda dalam tahap kesadaran, Anda aware terhadap ada suatu inovasi baru. Nah, ketika aware sudah dilalui, maka bisa jadi kita akan interest, minat ya. Jadi kita mengalami fase yang dinamakan ketika kita ingin mencari informasi gitu ya, informasi lebih lanjut tentang apa sih inovasi tersebut. Nah, itu disebut dengan interest ya. Ketika dia sudah mengalami interest, maka dia mulai mengevaluate atau mengevaluasi. Dia mulai menilai, oh ini baik, ini buruk ya, apa keuntungannya untuk saya, apa kerugiannya untuk saya ya. Itu ketika seorang adopter masuk ke dalam tahap evaluasi ya. Tahap keempat adalah trial, yaitu ketika dia mencoba skala kecil. Jadi artinya mungkin dia punya tanah 1 hektar, dicoba dulu 10 meter persegi atau 100 meter persegi. Nah, itu namanya trial. Ya, kalau peternakan mungkin dia dari 100 ekor ternak gitu ya atau 10 ekor ternak, dia memberikan pakan itu pada 2 ekor ternak terlebih dahulu. Dia mencoba dulu. Kalau memang itu berhasil ya, hasilnya memuaskan gitu ya, maka dia masuk ke dalam tahap adopsi, yaitu dia menerapkan semua inovasi tersebut ke semua lahannya atau ke ternaknya. Dan ini tolong diingat-ingat bahwa 5 tahap ini itu sangat
berkaitan dengan 5 tahap dalam communication channel. Jadi ketika seorang aware, ya, ketika kita memberikan knowledge kepada mereka, maka dia akan masuk tahap aware. Gitu ya. Ketika kita memberikan persuasi kepada mereka, ya, kita pandai-pandai mempersuade, kita pandai-pandai membujuk, maka dia akan masuk dalam tahap interest. Nah, itu adalah contoh betapa pentingnya bagaimana kita memilih channel atau saluran komunikasi dalam membuat orang itu mengadopsi. Nah, kemudian ketika kita menggunakan saluran komunikasi yang bisa memotivasi mereka untuk memutuskan, ya, maka dia akan masuk dalam tahap evaluasi. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam tahap trial, kita membuat mereka mengimplementasikan, artinya kita membuat saluran komunikasi misalnya dengan demonstrasi sehingga mereka mau untuk mengimplementasikan. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mereka masuk dalam tahap adopsi gitu ya, maka kita harus memberikan komunikasi dengan cara mengkonfirmasi. Artinya bagaimana caranya agar dia mau mengkonfirmasi bahwa dia akan terus mengadopsi inovasi yang kita berikan. Nah, di bawah ini ada beberapa keterangan juga. Jadi ini juga penting ketika Anda nanti menilai target Anda, ya, atau mengambil informasi tentang target Anda. Ada beberapa karakteristik dari decision making unit. Jadi karakteristik dari decision making unit. Decision making unit adalah target kita. Unit di sini itu bisa levelnya individu, ya. Unit di sini juga bisa levelnya kelompok ataupun massa, ya. Jadi ketika orang mengambil keputusan, ya, ketika pengambilan keputusan itu diambil bisa jadi hanya perorangan, ya, seseorang aja, atau juga satu kelompok ternak misalnya mengambil keputusan itu, atau seluruh komunitas dia mengambil keputusan itu. Nah, kita harus punya data tentang siapa mereka. Jadi ketika kita sudah tahu prior condition-nya, kita juga harus tahu data-data tentang mereka saat itu bagaimana. Misalnya socio-ekonomi karakteristik, ya, ada beberapa karakteristik sosial ekonomi yang sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari adopsi inovasi seseorang, ya. Misalnya umur, kemudian skala usaha, banyaknya ternak yang dipelihara, kemudian jumlah pendapatan, kemudian tingkat pendidikan, dan banyak lagi yang harus diketahui ketika kita bertemu dengan target. Karena apa? Kadang-kadang communication channel itu juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi. Misalnya orang yang sudah tua itu tentu saja lebih sulit atau mungkin memiliki cara-cara berkomunikasi tertentu gitu yang tidak sama dengan orang yang umurnya muda, ya. Kemudian personality variables. Personality variables ini lebih cenderung kepada sifat-sifat kepribadian mereka, ya. Mereka itu secara pribadi itu terbuka, kemudian mau menerima ide-ide baru dan sebagainya, ya. Kemudian communication behavior itu biasanya berhubungan dengan communication skill, ya. Apakah mereka punya keterampilan mendengar, kemudian keterampilan untuk menyampaikan gitu ya, atau mereka suka berkumpul sesama anggota masyarakatnya, atau mereka individual, dan itu semua nanti kita data ini akan kita gunakan, ya, dengan untuk menentukan jenis komunikasi apa yang kita gunakan, ya. Nah, setelah kita belajar tentang kondisi mereka dan karakteristik kepribadian mereka, maka kita juga harus tahu karakteristik dari inovasi yang kita berikan, ya. Ada beberapa karakteristik yang dari inovasi yang akan kita berikan itu juga harus cocok dengan keinginan mereka. Yang pertama misalnya relative advantage, ya, keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini artinya, ya, ini Anda juga harus tahu bahwa setiap produk atau jasa itu punya keuntungan relatif. Contohnya saya punya handphone yang canggih gitu, ya. Nah, itu untuk beberapa orang kecanggihan handphone ini itu sangat memiliki keuntungan gitu, ya. Jadi sangat bisa dimanfaatkan untuk beberapa orang yang melek teknologi. Tapi untuk saya mungkin teknologi itu saya nggak terlalu melek banget gitu, ya. Itu beberapa fitur dari teknologi yang sangat canggih dari handphone itu nggak saya gunakan. Jadi ada beberapa orang yang menganggap sebuah produk itu sangat bermanfaat, tapi sebagian yang lain tidak menganggap bermanfaat. Itulah yang disebut dengan keuntungan yang relatif.
gitu ya. Relatif artinya tidak sama antar orang atau antar komunitas ya. Jadi yang harus Anda pahami ketika Anda menganggap inovasi saya ini penting banget loh gitu, tapi belum tentu target Anda menganggap itu penting gitu ya. Dan ini yang harus dipahamkan kepada mereka. Hal yang sulit adalah memahamkan bahwa mereka membutuhkan. Ya. Kalau target Anda itu paham bahwa mereka butuh, itu mudah gitu ya. Tapi target Anda tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Nah, itu yang susah ya. Oke, yang kedua adalah compatibility ya. Itu asal katanya kompatibel ya. Seperti kalau Anda punya software, kemudian Anda ingin pakai, Anda harus cek dulu laptop Anda apakah kompatibel dengan software tersebut. Begitu juga dengan sebuah inovasi. Anda punya inovasi yang keren, tapi belum tentu kompatibel dengan masyarakat Anda. Itu harus diyakinkan dulu bahwa memang kompatibel, dan untuk mengkompatibelkan sebuah inovasi kepada sebuah masyarakat itu perlu sebuah usaha ya. Kemudian complexity adalah kekompleksan. Apakah sebuah inovasi yang Anda berikan itu kompleks atau enggak? Semakin dia kompleks maka semakin susah ya. Trialability adalah mudah tidaknya dia diuji cobakan ya. Nah, ketika sebuah inovasi ini mudah diuji cobakan gitu ya, maka dia akan semakin mudah diterima. Dan observability adalah mudah atau tidaknya dia diobservasi keberhasilannya. Jadi misalnya inovasi yang bisa dilihat keberhasilannya itu 10 tahun, tentu saja lebih susah diterima ya dibandingkan dengan inovasi yang bisa dilihat keberhasilannya hanya beberapa bulan gitu. Ya, nah ini beberapa karakteristik dari sebuah inovasi yang harus Anda pahami gitu ya, karena berkaitan dengan keberhasilan dari inovasi ini diterapkan atau tidak ya. Nah, pada tahap decision, implementation dan confirmation itu target kita itu sudah pada tahap adopsi atau menolak, rejection ya. Yang harus Anda pahami sebagai seorang penyuluh, Anda tidak bisa meninggalkan seseorang ketika dia sudah trial, Anda tinggalkan, itu nggak bisa ya. Anda harus selalu mendampingi. Karena apa? Ketika orang itu mengadopsi, bisa jadi dia continued adoption, artinya dia selalu mengadopsi dalam di masa yang akan datang itu dia akan terus mengadopsi gitu ya, atau terjadi discontinuance ya. Discontinuance itu ketika dia kemudian sudah mengadopsi kemudian nggak mengadopsi lagi ya, seperti kita misalnya mbak-mbak misalnya menggunakan sebuah kosmetik, itu belum tentu Anda menggunakan itu terus. Nanti kalau ada kosmetik baru ya biasanya ada racun warna-warni itu ya, kemudian Anda berubah ke kosmetik yang lain, itu namanya discontinuance. Oleh karena itu seorang penyuluh itu harus menjaga agar dia terus mengadopsi. Lain lagi dengan rejection ya. Ketika seorang menolak sebuah, mereject sebuah inovasi gitu ya, bisa jadi dia juga akan later adoption ya. Yang pertamanya nggak mau, akhirnya mau gitu ya. Nah itu kan tergantung bagaimana perjuangan seorang penyuluh ya. Nah rejection ini bisa jadi juga continued rejection. Nah oleh karena itu untuk menjaga agar terjadi continued adoption dan agar terjadi later adoption, maka communication channel itu harus diperhatikan oleh seorang penyuluh. Bagaimana cara penyuluhan ini selalu bisa mengakomodasi tujuan kita sehingga semua target kita itu mau mengadopsi inovasi tersebut. Gitu. Ya itu mungkin teori pertama yang ingin saya berikan. Dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, saya kira mungkin itu nggak terlalu susah ya. Oke, saya akan melanjutkan kepada teori kedua ya. Jadi teori kedua saya ingin Anda melihat tentang perencanaan penyuluhan ya. Nah, perencanaan penyuluhan ini ya. Oke. Perencanaan penyuluhan ini akan saya putarkan sebuah video juga gitu ya. Jadi Anda bisa menonton juga. Sebetulnya ini ada ya di YouTube channel saya, tapi nanti males nonton biasanya ya. Jadi saya setelkan aja. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi kita ke-10, yaitu bagaimana merencanakan penyuluhan pertanian atau peternakan. Sebuah program penyuluhan adalah sebuah pernyataan tertulis yang mengandung 4 elemen. Yang pertama adalah elemen objektif atau sasaran. Elemen ini merupakan sebuah pernyataan di mana seorang penyuluh menyampaikan apa yang akan dia capai dalam sebuah periode waktu tertentu, bisa jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua adalah elemen means atau metode, cara penyuluh tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang dia canangkan pertama kali. Dan yang ketiga adalah elemen resources atau sumber daya. Bisa merupakan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang digunakan untuk mencapai sasaran. Yang terakhir adalah work plan atau rencana kerja yang berisi sebuah jadwal di mana mencakup beberapa aktivitas yang secara teknis dijabarkan dalam sebuah schedule tertentu. Ada 2 bentuk program penyuluhan yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan program penyuluhan. Yang pertama adalah bentuk planning from below atau biasa disebut dengan bottom up, di mana petani bersama dengan penyuluh membuat sebuah perencanaan untuk membangun pertanian di wilayahnya, kemudian mengajukan proposal kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pejabat atau dinas setempat bisa memberikan bantuan atau support berupa dana ataupun tambahan pengetahuan kepada peternak atau petani di wilayah tersebut. Jadi intinya, planning from below direncanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah planning from above atau biasa disebut dengan top down, di mana seorang penyuluh hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi rencana dinas atau rencana Kementerian Pertanian di level nasional. Dengan demikian, dia sudah merencanakan banyak hal secara detail, kemudian tinggal diaplikasikan kepada wilayah tersebut. Nah, yang paling baik adalah menggabungkan kedua perencanaan ini menjadi satu di mana sifatnya partisipatif. Ada perencanaan yang sifatnya dari atas digabungkan dengan kebutuhan masyarakat atau petani di level bawah. Jadi, semua kebutuhan baik dari atas maupun bawah bisa terpenuhi. Program nasional bisa tercapai, tapi kebutuhan dan keinginan masyarakat juga bisa dipenuhi dalam program yang merupakan kombinasi dari kedua bentuk penyuluhan tersebut. Seorang penyuluh yang baik harus bisa mengkombinasikan dua hal ini sehingga tujuan utama dari petani dan tujuan pemerintah bisa sama-sama tercapai. Apa saja yang harus dilakukan seorang penyuluh dalam merencanakan program penyuluhan? Ada 5 tahap yang harus dilakukan seorang penyuluh. Yang pertama, menganalisis situasi wilayah yang menjadi target atau sasaran penyuluhan. Yang kedua, setting objektif atau merumuskan tujuan dari program penyuluhan tersebut. Yang ketiga, seorang penyuluh harus mengidentifikasi aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam program penyuluhan tersebut secara teknis dan terperinci. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan ke daerah sasaran. Dan yang terakhir, seorang penyuluh harus bisa mengevaluasi program tersebut dan bagaimana pencapaiannya dengan dasar analisa, objektif, dan aktivitas yang sudah ditulis sebelumnya. Mari kita pelajari tahap yang pertama, yaitu analisis situasi. Analisis situasi harus dilakukan sebelum program tersebut dilakukan. Ada 2 hal yang penting dalam analisis situasi. Yang pertama, seorang penyuluh harus mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi oleh petani atau peternak, serta penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Yang kedua, seorang penyuluh harus bisa menyimpulkan apa saja
sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut. Apakah itu sumber daya manusia atau sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya, misalnya finansial, modal sosial, dan lain sebagainya. Analisis situasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, collecting facts atau mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti empiris tentang wilayah tersebut. Yang kedua, menganalisa facts atau fakta-fakta atau bukti-bukti yang tersedia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi hambatan di desa tersebut dan juga mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana seorang penyuluh bisa mengoleksi fakta-fakta atau bukti-bukti empiris di wilayah sasarannya? Yang pertama, dia harus mengetahui informasi apa yang perlu dia ketahui. Contohnya, karakteristik masyarakat di daerah tersebut, kondisi sosial budaya, modal sosial, dan sebagainya. Dia juga harus mengetahui sistem pertanian atau peternakan masyarakat. Bagaimana kondisi sumber daya alamnya, dan fasilitas apa yang tersedia dalam pembangunan masyarakat tersebut. Nah, untuk apakah informasi itu? Informasi-informasi yang didapatkan digunakan untuk memahami situasi dari masyarakat setempat. Misalnya, bagaimanakah struktur sosialnya, bagaimanakah budayanya, bagaimana tingkat pendidikannya, literasi levelnya, atau beberapa karakteristik lainnya seperti ukuran dari usaha ternak, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, apa sistem kredit yang tersedia, dan bagaimana tingkat kesejahteraan dari petani atau peternak di wilayah tersebut. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan sumber-sumber data atau fakta? Ada 2 hal yang menjadi sumber utama data dari penyuluh. Yang pertama adalah reports atau laporan-laporan dari penelitian atau survei sebelumnya. Biasanya ada studi-studi terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan dan ini bisa menjadi rujukan bagi seorang penyuluh. Seorang penyuluh juga bisa mendapatkan data dari program-program yang sebelumnya telah dilakukan di daerah tersebut. Sumber yang kedua adalah informasi yang didapatkan langsung dari petani, peternak, dan juga local leaders atau pemimpin-pemimpin lokal. Bisa yang sifatnya formal maupun informal. Informasi ini bisa didapatkan dengan cara atau metode mengumpulkan mereka dalam rapat, FGD atau forum group discussion, atau bisa mendatangi responden satu persatu untuk mengumpulkan data yang menjadi survei awal program tersebut. Dalam memperoleh data, seorang penyuluh harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh sasaran. Dia juga harus menanyakan hal-hal yang dirasa penting atau belum tersampaikan oleh sasaran. Dalam proses ini, pemahaman dan kemudian kesepahaman antar kedua belah pihak sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan program ini selanjutnya. Dalam mengumpulkan data atau fakta, seorang penyuluh bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dia bisa bekerja sama dengan peneliti-peneliti profesional, misalnya dari perguruan tinggi, karena mungkin data yang digunakan atau yang dicari ini membutuhkan statistical analysis atau analisis statistik yang cukup rumit, rumus-rumus ekonomi, dan kemudian harus dibahas secara mendetail. Yang kedua, seorang penyuluh bisa melakukan sebuah pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang sederhana, misalnya hanya untuk menemukan data jumlah ternak atau luas lahan atau berapa jumlah anggota keluarga yang harus menjadi tanggungan seorang peternak dan sebagainya. Yang ketiga adalah dengan cara partisipatif, yaitu melibatkan petani peternak dalam pengumpulan data. Misalnya mereka diajak untuk menemukan hal-hal atau fakta-fakta tentang diri mereka sendiri yang kemungkinan mereka juga tidak menyadarinya.
bisa menggunakan daftar-daftar dengan checklist atau kuesioner yang sangat sederhana. Misalnya, kita ingin melihat apa saja sumber daya alam di sekitarnya. Mereka biasanya sudah mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di wilayahnya, tetapi tidak pernah melakukan sebuah survei dan tidak bisa melihat potensi dari sumber daya tersebut. Tahap selanjutnya adalah menganalisa fakta atau data. Telah kita ketahui, fakta atau data itu tidak berguna tanpa dianalisa terlebih dahulu. Oleh karena itu, seorang penyuluh ketika mendapatkan data, dia harus mengetahui mengapa hal itu terjadi dan apa penyebabnya. Sebagai contoh, jika data menyatakan bahwa hasil panen tahun ini terus-menerus turun dari tahun-tahun sebelumnya, maka seorang penyuluh harus melihat informasi atau data-data lain yang sudah dikumpulkannya untuk bisa menjelaskan mengapa panen tersebut turun. Misalnya, apakah itu karena hujan tidak sering turun, ataukah kesuburan tanah yang berkurang, ataukah memang bibitnya jelek, atau manajemen usaha taninya yang buruk. Nah, dari sini seorang penyuluh harus bisa memisahkan antara pendapat pribadi atau pendapat orang dengan hasil penelitian. Kadang-kadang ada beberapa informasi yang saling bertentangan antara dua sumber. Dengan demikian, seorang penyuluh harus dengan jelas bisa membedakan mana informasi yang lebih bisa dipercaya dan lebih scientific atau ilmiah sehingga bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Langkah ketiga dalam analisis situasi adalah mengidentifikasi masalah dan potensi di wilayah target. Setelah dua langkah di depan tadi, maka seorang penyuluh bisa menentukan apa saja yang merupakan masalah-masalah utama dan potensi apa yang tersimpan di wilayah tersebut untuk memajukan pertanian dan juga untuk menyelesaikan masalah masyarakatnya. Dan di sini pengetahuan serta pengalaman dari seorang penyuluh sangat dibutuhkan karena penyuluh dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Penyuluh bisa mengeluarkan atau memanfaatkan hasil-hasil penelitian atau pelatihan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Begitu juga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan sebelum dia menyuluh di daerah tersebut. Selama proses analisis situasi, seorang penyuluh harus menghindari dua hal. Yang pertama, dia tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri untuk menginterpretasikan fakta atau data dan juga untuk mengidentifikasi masalah sendirian. Yang kedua, dia juga tidak boleh mengandalkan masyarakat untuk sepenuhnya menginterpretasikan data atau fakta dan mengidentifikasikan masalah. Nah, hal ini dilakukan secara partisipatif, artinya dalam situation analysis, kedua belah pihak yaitu penyuluh dan petani sama-sama harus bisa memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk meraih full understanding atau pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi di wilayah tersebut. Kerjasama antara kedua belah pihak ini dinamakan kerjasama yang partisipatif. Jadi apabila seorang penyuluh tidak melibatkan petani atau peternak di wilayah tersebut, maka bisa jadi dia akan salah memahami atau salah menginterpretasikan fakta dan data, sehingga akhirnya dia hanya menyia-nyiakan waktu dalam proses analisis. Dan apabila analisis ini gagal, maka dia tidak bisa mensupport atau mendukung petani dalam program tersebut. Sebuah proses analisis situasi tidak harus dilakukan setiap tahun. Karena biasanya tidak banyak terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Akan tetapi apabila terjadi atau akan dilakukan program baru, seorang penyuluh wajib untuk mereview kembali apa atau bagaimana situasi dalam tahun-tahun sebelumnya, sehingga dia bisa melakukan sedikit modifikasi apabila diperlukan. Perumusan tujuan. Apabila situasi telah
dianalisis dan kemudian sudah terdapat keputusan-keputusan tentang perubahan apa yang harus dilakukan di wilayah tersebut, maka seorang penyuluh bisa memberikan beberapa rumusan masalah atau rumusan pertanyaan, yaitu bagaimana masalah lokal itu bisa dipecahkan melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, solusi yang diberikan itu harus clear atau jelas, di mana tujuan yang realistis harus meliputi 3 tahap. Yang pertama, menemukan berbagai macam solusi. Yang kedua adalah menyeleksi solusi-solusi yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah menyatakan tujuan. Dalam menemukan solusi, maka seorang penyuluh harus bisa membedakan 2 hal. Yang pertama, solusi-solusi yang bersifat teknis, dan yang kedua, solusi yang melibatkan perubahan-perubahan kelembagaan atau institusional. Solusi yang bersifat teknis misalnya hal-hal yang melibatkan perbaikan input atau manajemen pertanian atau manajemen peternakan. Sedangkan solusi yang melibatkan perubahan kelembagaan biasanya berkaitan dengan kredit atau sistem pemasaran atau sistem kerjasama partnership antara satu pihak dengan petani. Misalnya kontrak atau kemitraan. Nah, solusi yang kedua yaitu yang meliputi perubahan institusi biasanya memerlukan keterlibatan pihak yang berwenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seorang penyuluh harus memberikan solusi-solusi dan menyarankan kepada pihak yang berwenang agar lebih banyak melakukan campur tangan terhadap perubahan tersebut. Nah, dari mana sumber-sumber ide dalam menemukan solusi masalah? Yang pertama bisa jadi berasal dari pengetahuan teknis si penyuluh, yaitu misalnya dari pendidikan formal maupun pelatihan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Yang kedua bisa jadi dari petani atau peternak serta penyuluh-penyuluh yang telah melakukan hal-hal yang hampir sama atau bisa menyelesaikan masalah yang hampir sama sebelumnya di daerah lain atau di waktu sebelumnya. Nah, yang ketiga, sumber ide bisa dari penelitian-penelitian yang sudah diterapkan, yang sudah diuji, di mana kondisinya hampir sama dengan wilayah yang menjadi target. Sumber yang keempat yaitu prioritas atau arahan level nasional, dan yang kelima adalah bisa jadi sumber ide itu berasal dari proyek-proyek yang memberikan dana terhadap program penyuluhan tersebut. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi solusi-solusi yang telah ditawarkan sebelumnya. Dalam menyeleksi beberapa solusi yang sudah ada, maka penyuluh dan petani harus bersama-sama melakukan seleksi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu solusi harus acceptable atau bisa diterima oleh petani di daerah tersebut. Yang kedua, solusi harus secara teknis bisa diuji dan dianggap baik oleh peneliti ataupun pengalaman-pengalaman dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, solusi harus konsisten dengan kebijakan nasional dan juga kebijakan lokal maupun agen-agen atau lembaga-lembaga yang berada di wilayah tersebut. Kemudian, solusi harus feasible, artinya mungkin dilakukan di dalam kurun waktu dan dengan sumber daya yang tersedia bagi petani juga bagi program penyuluhan. Dan yang terakhir adalah solusi itu harus meliputi atau sesuai dengan kemampuan penyuluh serta job desk dari penyuluh. Dalam prosesnya bisa jadi seorang penyuluh menemukan beberapa masalah yang mungkin tidak
bisa mendapatkan solusi yang acceptable atau bisa diterima, atau solusi yang bisa dilakukan dalam wilayah lokal tersebut. Oleh karena itu dia harus bisa memikirkan bagaimana caranya untuk meminta bantuan kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau memiliki kekuatan yang lebih besar. Misalnya kekuatan dalam melakukan penelitian atau kekuatan sumber daya manusianya, dan juga mungkin kekuatan dana, sehingga bisa ditemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah merumuskan tujuan. Nah, apabila solusi sudah ditemukan, maka sudah waktunya seorang penyuluh merumuskan tujuan berdasarkan prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini karena waktu dan sumber daya yang dimiliki seorang penyuluh serta masyarakat itu terbatas. Dalam hal ini, prioritas harus berdasarkan pada keuntungan atau manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat di program tersebut. Jadi, bagaimana caranya agar program tersebut sebanyak mungkin memberikan manfaat dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Rumus ABCD dalam menulis atau merumuskan tujuan adalah rumus yang cukup bermanfaat. A adalah audience, yaitu di sini kita menggambarkan siapa audience atau target dari pembelajaran program penyuluhan. B atau behavior adalah perilaku atau sikap yang kita inginkan dalam pencapaian program penyuluhan tersebut. C atau condition adalah bagaimana kondisi yang ingin dicapai, dan D adalah degree, yaitu derajat kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau performan dari pembelajar, atau bisa kita sebut dengan target. Di sini saya memberikan dua contoh rumusan tujuan yang menggunakan rumus ABCD. Yang pertama, rumusan tujuan mendirikan dua kelompok ternak sapi perah yang akan berbagi peralatan baru dan memasarkan produk mereka secara bersama-sama pada tahun 2016. Rumusan ini tentu lebih baik daripada jika rumusan hanya meningkatkan teknik-teknik usaha ternak sapi perah. Nah, contoh yang kedua adalah rumusan masalah yang berikut. Meningkatkan jumlah atau luas lahan yang menggunakan varietas padi yang lebih baik dari 60 menjadi 120 hektar untuk petani Jawa. Nah, ini akan lebih baik daripada jika rumusan masalahnya hanya seperti meningkatkan penggunaan bibit padi yang lebih baik. Jadi Anda bisa membandingkan bahwa rumusan yang menggunakan ABCD ini lebih jelas dan lebih bisa dipahami apa targetnya dan bagaimana kondisi yang akan dicapai nanti setelah program tersebut berakhir. Dengan rumusan tujuan tersebut, maka seorang penyuluh harus bisa mengetahui apa target yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian standar apa yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program. Maka dia bisa membreakdown langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi prioritas dan kemudian langkah-langkah yang sifatnya teknis dan lebih kecil yang kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Langkah-langkah teknis yang disebutkan tadi yang merupakan breakdown dari prioritas program biasanya berisi sebuah schedule atau jadwal program penyuluhan di mana berisi informasi teknis bagi para penyuluh atau para spesialis. Misalnya metode apa yang harus dilakukan, kemudian sumber daya apa yang akan digunakan, dan kemudian mungkin dukungan-dukungan dari lembaga mana yang dibutuhkan oleh penyuluh maupun masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program penyuluhan tersebut. Tabel ini
merupakan contoh bagaimana seorang penyuluh membuat perencanaan penyuluhan. Yang pertama, seorang penyuluh bisa memutuskan masalah apa yang menjadi prioritas yang harus dipecahkan. Yang kedua, setelah dia menemukan masalah prioritas, dia harus menemukan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas dan sebagainya yang tersedia di daerah tersebut. Dari masalah dan potensi, maka seorang penyuluh bisa merumuskan bersama-sama dengan masyarakat setempat alternatif solusi yang harus diberikan untuk memecahkan masalah-masalah prioritas. Nah, dari beberapa alternatif solusi tersebut, secara partisipatif, seorang penyuluh bersama masyarakat harus bisa menemukan solusi yang paling tepat. Apabila solusi yang paling tepat ditemukan, yaitu di sini contohnya adalah yang C, maka mereka bisa merumuskan tujuan. Dari tujuan, maka harus ada tujuan yang intermediate, yaitu lebih jelas lagi atau breakdown dari tujuan awal. Tujuan intermediate kemudian di breakdown lagi menjadi rencana kerja yang lebih teknis dan lebih mendetail. Dari rencana kerja tersebut, maka bisa disimpulkan beberapa support atau dukungan yang harus dicari oleh penyuluh dan masyarakat, misalnya dari lembaga lain atau dari instansi-instansi yang berkaitan. Oke, jadi sampai di situ ya. Nanti insya Allah untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pekan depan akan kami umumkan kembali. Insya Allah kita akan bertemu di kelas reguler ya, artinya kita nanti akan bertemu di jadwal biasa, gitu. Ya, tetap dengan sesuai dengan modul yang sudah kita lakukan, sudah kita umumkan kemarin. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri dulu. Nanti Anda bisa absen ya, karena sudah saya buka absennya. Kemudian setelah absen, Anda mulai mengumpulkan di setiap kelas ya nama-nama dari setiap kelompok. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, saya tunggu ya nama-nama setiap kelompok. Kemudian ketua kelas diminta untuk mengirimkan sebuah Google Drive yang isinya list dari anggota kelompok. Kemudian setiap kelompok ya, setiap kelompok dibuatkan satu folder tersendiri sehingga informasi-informasi yang dilakukan dalam setiap kelompok itu dimasukkan ke folder itu. Jadi paling tidak ada 7 laporan berbentuk PDF gitu ya, hasil pekerjaan Anda setiap pekannya ya. Oke, saya harap itu sudah jelas. Terima kasih, jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka mungkin ada tambahan? Ya, Bu Eka mungkin masih izin sebentar ya. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.